Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik, meskipun kita masih tetap harus membatasi aktivitas kita karena pandemi COVID-19 belum sepenuhnya teratasi. Marilah kita membaca sebagian dari firman Tuhan sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk malam hari di mana kami bisa beristirahat dan pagi hari ini. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk memahami apa yang kami baca dan renungkan. Biarlah semua ini menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Mazmur 39 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang akan meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang akan ku nanti-nantikan? Ya Tuhan, kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kebuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang, sama seperti nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa penulis menghubungkan Mazmur ini dengan situasi pandemi COVID-19. Karena banyak di antara kita yang juga merasa cemas dan tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Namun banyak pula yang menegaskan bahwa penderitaan seseorang atau suatu bangsa tidak selalu ada hubungannya dengan hukuman Allah. Pandangan ini mengatakan dan mengingatkan pada sebuah buku yang berjudul Where is God in a Coronavirus World? Buku yang saya baca tadi menceritakan bagaimana Profesor Lennox
mengulas kondisi yang kita hadapi dengan pertanyaan, di manakah Allah? Bagaimana mungkin Ia mengizinkan semua ini terjadi? Lennox mengintegrasikan pengertian mendalam atas ilmu pengetahuan dan iman Kristiani. Dia merefleksikan situasi sulit yang kita hadapi. Dia mengajak kita untuk memahami bahwa Allah tidak terkejut dengan virus corona. Ia dapat mendatangkan berbagai kebaikan di tengah-tengah segala penderitaan yang terjadi. Rancangan baik Allah tidak akan bisa digagalkan oleh virus corona, meski sulit bagi kita untuk memahami situasi yang terjadi. Pada saat yang sama, kita juga dianggap harus bertanggung jawab atas respon kita dalam krisis ini terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan, karena Allah memberi kita kebebasan untuk merespon. Allah tidak membiarkan apapun terjadi atas diri kita tanpa memenuhi tujuan baiknya, bahkan dalam masa penderitaan. Jika Dia menginginkan pencobaan dan penderitaan menimpa kita, itu karena hal tersebut akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dia menggunakan penderitaan untuk mengajar kita betapa lemahnya kita, betapa kekuasaan yang Dia miliki, dan penderitaan akan menjauhkan kita dari kedagingan, kepentingan duniawi, dan ketergantungan kepada manusia. Penderitaan akan melatih kita untuk bergantung lebih banyak kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita hari ini adalah Tuhan, tolonglah. Tema ini berpusat pada ayat 13 yang memohon agar Tuhan mendengar doa kita dan menolong kita. Pada bagian ini pemazmur menyadari keadaan Allah dan percaya bahwa hanya Allah lah yang dapat menolongnya. Melalui mazmur ini, Daud mengajarkan kepada kita tentang siapa kita, apa yang kita pikirkan, dan apa yang harus kita lakukan dalam kesulitan, di dalam menghadapi penderitaan, di dalam kegentaran hati kita. Ada 3 pesan yang dapat kita pelajari dari sikap Daud menghadapi penderitaan. Pesan yang pertama adalah berbagi perasaan secara bijak. Pada mulanya, Daud memilih untuk diam karena dia tidak mau berbuat dosa karena lidahnya. Dalam ayat 2-4 terungkap bahwa dia tidak mau banyak bicara karena sadar banyak orang jahat di sekitarnya. Dia takut kalau orang jahat dan musuh-musuhnya akan mencemooh, akan memakai kesengsaraan dia untuk menghujat Tuhan. Dan bahkan dia sendiri pun bisa terjebak untuk menyatakan hal-hal yang tidak baik dan menghujat Allah. Namun sikap berdiam ini ternyata membuat pergumulan dia makin berkecamuk. Dia menjadi makin cemas dan makin susah hatinya. Kebisuannya malah membuatnya tambah menderita. Dalam ayat 3 dikatakan, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Akhirnya Daud tidak tahan dan mulai berbicara. Tetapi dia berbagi perasaan secara tepat. Daud mengungkapkan keluh kesahnya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pergumulan semacam ini sering kita alami. Dari pengalaman Daud kita belajar bahwa menyimpan masalah di dalam diri kita sendiri akan membuat kita berada dalam tekanan, kesedihan, kekecewaan, stres, akan bahkan bisa menjadi depresi. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meminta kita menyimpan semua masalah kita di dalam diri kita sendiri. Daud membicarakan pergumulannya dengan Tuhan. Kita juga tidak bisa menanggung semua masalah kita sendiri. Semua pergumulan kita dapat disampaikan secara benar kepada Tuhan yang mampu mendukung dan menolong kita. Dalam menghadapi pandemi, kita juga perlu berbagi perasaan, namun dengan cara yang bijaksana. Kita bisa berbagi perasaan dengan orang yang tidak memiliki motivasi yang buruk selain menolong orang-orang yang terdampak.
Karena berbagi cerita secara ngawur akan membuat kita bingung. Seperti yang pada waktu lalu saat kita menerima pesan WA yang berbeda-beda, saling bertentangan, dan kita tidak tahu mana yang benar. Mengapa demikian? Karena masing-masing pengirimnya punya motif. Kita dapat berbagi pergumulan kita dengan orang-orang benar, misalnya dalam persekutuan jemaat atau dalam persekutuan kemanusiaan. Firman Tuhan mengatakan agar kita menanggung beban kita. Kita saling membantu dan saling bertolong-tolongan. Namun kita tidak boleh mengandalkan manusia dan kita tetap harus mengandalkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pesan yang kedua adalah tetap berkarya di dalam kerapuhan. Daud merenungkan kerapuhan dirinya. Pemazmur meminta hikmat kepada Tuhan untuk memahami batas umur dia, agar dia menyadari kefanaan dirinya. Hidup yang singkat yang dialami bagi Tuhan serasa hampa dan tidak signifikan. Daud merasakan kesia-siaan hidupnya, seperti hembusan nafas, seperti bayangan yang lewat. Namun nuansa ini dapat kita bandingkan dengan ungkapan pemazmur dalam pasal 90. Dalam ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita lihat, banyak orang yang menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang sia-sia. Mereka mengejar dan menimbun kekayaan, tetapi tidak tahu siapa yang akan menikmatinya. Karena waktu untuk menikmati juga tidak terlalu lama. Ayat 6b menyatakan, ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Kalimat ini mirip sekali dengan apa yang digunakan oleh pengkhotbah. Pada pihak lain, keluhan-keluhan Daud tentang kehidupan manusia yang dipenuhi kesusahan mirip sekali dengan kitab Ayub. Daud ingin dia dibawa kembali pada keyakinannya kepada Tuhan dan tidak ingin salah fokus dalam hidupnya yang singkat. Dia sadar tangan Tuhan akan berlaku dalam hidupnya, yang baik maupun dalam hal yang buruk. Kerapuhan manusia tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berkarya. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat yang diterbitkan tahun 2004 mengingatkan agar penderitaan tidak mematahkan semangat serta memadamkan seluruh vitalitas hidup kita. Sekalipun kemampuan orang yang sakit dan menderita amat terbatas, dan kekuatannya tidak tersisa banyak. Orang yang sakit harus berusaha menjadikan hidupnya bermakna bagi dirinya sendiri, bagi sesama, dan juga bagi Tuhan. Eka sendiri mengakui bahwa sikap dia banyak dipengaruhi dan dikuatkan saat dia membaca buku yang ditulis Philip Yancey yang berjudul Where is God When It's Hurt. 3 bulan sebelum meninggal dalam kondisi sakit parah, Eka menulis sebuah surat yang berisi pelajaran indah mengenai sikap Kristiani dalam menghadapi kematian. Eka tetap memiliki kerinduan untuk melayani. Dia mengatakan, namun bila ia masih menghendaki saya di dunia ini, entah lama entah sebentar, demikianlah saya, agar itu dapat saya manfaatkan untuk bekerja memberi buah. Dia minta didoakan agar tetap memberikan buah. Bapak Ibu sekalian, pesan ketiga adalah kehadiran Allah dan bagaimana kita memohon pertolongannya. Daud sadar bahwa Allah hadir bersamanya. Allah adalah satu-satunya harapan. Dan Daud sadar juga bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dalam kerendahan hati, dia menunggu Tuhan. Dia menanti dan berharap dalam ayat 8.
Daud menyadari tangan Tuhan berlaku dalam kesedihan dan sengsaranya. Ia menangis di hadapan Tuhan dan mencari kelegaan. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan atas masalah yang dihadapinya. Daud memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Ayat 10. Dia memohon Tuhan mengangkat segala kesusahannya karena dia merasa hampir mati karena hukuman yang dijalaninya. Dalam ayat 11. Daud berserah ke dalam tangan Tuhan sehingga kehendak Tuhan akan terlaksana di dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan melakukan sesuatu baik di dalam pencobaan yang dihadapinya. Seruan Daud di dalam ayat 13 dan 14 merupakan permohonan agar Tuhan mendengar doanya, tangisannya, peduli terhadap air matanya. Daud mengakui dia hanya menyumbang di dalam dunia ini seperti nenek moyangnya. Bandingkan dengan kitab Imamat 25 ayat 23. Sebab tanah itu bukan milikku, melainkan milik Allah. Kamu hanya seperti orang asing yang mendapat izin untuk memakai tanah itu. Daud kemudian meminta kepada Tuhan untuk mengalihkan murkanya, mengalihkan pandangan yang diwarnai oleh murka Tuhan, agar dia bisa ada jeda, mengalami sukacita sebelum pada akhirnya kehidupannya akan berakhir. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi cobaan atau penderitaan, tidak masalah kalau kita memohon kepada Tuhan untuk menghapus cobaan itu. Kita boleh curhat selama kita melakukannya dengan hati yang tunduk dan mengakui hak sepenuhnya dari Tuhan. Kita tidak sepatutnya menuduh Tuhan melakukan kita secara tidak adil, menuduh Tuhan tidak peduli, karena kunci pertumbuhan iman kita adalah tunduk kepadanya dan meminta Dia untuk membantu kita menghadapi penderitaan dan pencobaan yang kita hadapi. Belajar dari harapan dan bacaan yang kita baca tadi, biarlah kita selalu berdoa. Tuhan, tolonglah. Memang tidak mudah, namun kita percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk diingatkan betapa kami harus bersikap pada saat kami menghadapi penderitaan. Betapa kami harus sadar tentang kerapuhan kami, tentang kefanaan kami, namun kami tetap harus bertanggung jawab untuk melaksanakan karya-karya kami. Betapa ya Tuhan, kami menyadari Tuhan senantiasa ada di sekitar kami dan kami bisa meminta tolong kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat melalui firman-Mu ini. Ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi rekan-rekan dan saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kesulitan. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi mereka yang masih bergumul dengan COVID-19. Bagi mereka yang pada waktu lalu kehilangan orang yang dikasihi dan mulai bangkit kembali bahwa Tuhan tetap ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perkembangan penanganan COVID-19. Bersyukur untuk jumlah yang menurun terhadap pertumbuhan dan penambahan orang-orang yang terkena. Tetapi ya Tuhan, kami tetap berdoa bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang selama ini masih tetap berjuang di rumah sakit. Kami berdoa juga untuk usaha-usaha pemerintah di dalam terus menambah jumlah orang-orang yang tervaksinasi. Biarlah Tuhan kesadaran kami akan protokol kesehatan dan untuk upaya-upaya pemerintah tetap membuat kami waspada terhadap COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan. Biarlah Tuhan menolong mereka dan Tuhan juga memampukan kami untuk memikirkan dan membantu menolong pergumulan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan senantiasa
menolong mereka sebagaimana yang Tuhan firmankan pada saat kami meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini ke dalam kasih dan pertolongan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi kami, bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.